Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fadainahum bidhibhin azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bil imani wat tuqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asal hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan, yang sampai pada pagi yang berbahagia ini masih kita rasakan bersama. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini guna untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Adha yang baru saja tadi kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah,
Semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau. Kelak di yaumil mahsyar nanti, kita semua yang hadir di majelis ini, yang hadir di rumah Allah ini, semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai khatib berdiri di hadapan jamaah semua, tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada semua jamaah yang hadir di majelis ini. Marilah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini bersama-sama berusaha ke depannya agar selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersama-sama berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana agar kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar kita mampu untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kita semua sudah mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, insya Allah Allah akan memberikan kedudukan kepada kita, yakni kita akan menjadi insanul muttaqin, insanul kamil, yaitu manusia yang betul-betul bertakwa dan manusia yang betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama bahwa hanya seorang manusia yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lah yang nantinya akan mampu menggapai sebuah kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini adalah pagi yang bersejarah bagi umat Islam seluruh dunia. Dan sejarah ini tidak bisa kita lupakan. Sejarah ini akan kita kenang sampai akhir hayat kita nanti. Apalagi sejarah ini selalu kita peringati dan kita rayakan setiap setahun sekali, yaitu momen Hari Raya Idul Adha, di mana dalam sejarah ini dinyatakan bahwa perjalanan keyakinan, keimanan dan ketakwaan beliau Nabiullah Ibrahim beserta istri dan anaknya ataupun keluarganya atas tantangan-tantangan, ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dialamin oleh Kanjeng Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya. Kegigihan, kekuatan, keseriusan dalam beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan, penuh lika-likunya, akan tetapi dengan izin Allah, atas kekuatan dan keyakinan, keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya, menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ini bisa kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang kaya akan tetapi dermawan. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sangat luar biasa. Akan tetapi juga dermawannya sangat luar biasa. Sehingga saking dermawannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam Tarikhul Anbiya dijelaskan bahwa
hampir setiap tahun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta bendanya, memotong seekor domba yang tidak kurang daripada 300 ekor, dan juga memotong seekor onta yang tidak kurang dari 100 onta. Dalam Hikayatul Anbiya diceritakan seperti itu, sehingga dermawannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan hanya cukup dikenal oleh umat ataupun masyarakat yang ada di negara Makkah, akan tetapi cukup dikenal dan diketahui oleh para malaikat-malaikat yang ada di atas langit, sehingga pada suatu cerita, suatu hikayah, kedermawaannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam membuat kagum para malaikat-malaikat yang ada di atas langit, sehingga malaikat-malaikat yang ada di atas langit bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabiullah Ibrahim Khalilullah, wahai Kanjeng Nabi Ibrahim kekasih Allah, apakah engkau tidak sayang dengan harta benda yang kau miliki? Apakah engkau tidak sayang dengan hewan-hewan yang kau miliki, yang setiap tahunnya dari tidak kurang 300 ekor kambing yang engkau potong, dan tidak kurang daripada 100 onta yang engkau potong, yang kau sedekahkan, yang kau bagi-bagikan kepada fuqara masakin, kepada duafa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa malaikat pada bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai para malaikat, hadza min fadli rabbi, semua yang aku miliki ini semata-mata adalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian ketahui bahwa ini adalah bukan milik saya, akan tetapi ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani am askur, apakah ujian ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap aku ini membuat kami bersyukur, atau justru malah am akfur, akan ingkar, akan semakin lalai saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya rasakan sampai sekarang ini, wahai para malaikat, semakin banyak kami bersedekah, semakin banyak kami berkorban, maka semakin banyaklah tambah rizki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Para malaikat perlu diketahui bahwa ini adalah semata-mata titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalian ketahui, kalau seandainya hari ini Allah titipkan kepada kami seorang putra atau seorang anak, maka tentunya tidak segan-segan akan kami korbankan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah asal muasal terjadinya hukum korban yang dialamin atau yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengucapkan di hadapan para malaikat, maka disaksikan oleh para malaikat. Akhirnya ucapan tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selang lama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah berumah tangga dengan Siti Hajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucapkan dan mempunyai nazar, mempunyai keinginan disaksikan para malaikat, maka alhamdulillah permintaan dan permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selang lama, dengan sejarah singkat, Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama
Ismail. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang harus kita kenang, yang harus kita ingat, bahwasanya di dalam kita memeluk agama untuk berusaha agar diri kita sebagai seorang hamba supaya bisa taqarruban ilallah, supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sayugjanya kita harus berusaha untuk berkorban, mengorbankan apa saja yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan berkorban harta dan benda. Ini semata-mata hanya taqarruban ilallah, semata-mata adalah usaha untuk bisa mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bernama Nabiullah Ismail, dengan seiringnya waktu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak selang lama Nabiullah Ismail alaihissalam sudah kelihatan dipandang oleh mata, sudah memulai beranjak dewasa. Namun ketika Nabiullah Ismail beranjak dewasa, pada suatu hari, pada suatu ketika, pada suatu malam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan mandat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wahai Ibrahim, tepati, tuhoni apa yang jadi janjimu, tepati apa yang jadi nazarmu, korbankan anakmu yang selama ini engkau telah mengidam-idamkan seorang anak, dan permintaanmu ataupun permohonanmu sudah saya kabulkan. Saya akan menagih janji kepada engkau, wahai Nabiullah Ibrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian mimpi yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersebut bukan hanya sekali saja, bukan hanya 2 kali saja, akan tetapi selama 3 malam berturut-turut Nabiullah Ibrahim mengalami mimpi yang sama. Sehingga pada suatu ketika mimpi tersebut disampaikan kepada putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang historisnya tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab Al-Qur'an. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, bahwa Allah memerintahkan untuk memotong leher Ismail, mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Ketika itu disampaikan kepada putranya yang bernama Ismail, wahai Ismail, 3 malam berturut-turut saya bermimpi mendapatkan perintah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan dirimu. Saya diperintah oleh Allah untuk memotong lehermu. Bagaimana tanggapanmu, wahai anakku Ismail? Jawab Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, tepatilah, laksanakanlah apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayahku ataupun bapakku tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Saya sebagai anak akan taat terhadap peraturan atau permintaan ataupun keinginan daripada orang tuaku. Karena orang tuaku akan memenuhi daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai ayahku, kalau ayahku mau mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan diriku, untuk memotong leherku, maka ayahku akan masuk di dalam kategori seorang hamba-hamba yang sabar.
seorang hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah singkat terjadinya kita kaum muslimin dan muslimat, pengikut atau umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunnah muakkadahkan untuk melaksanakan atau beribadah berkorban. Sehingga korban yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan gigihnya, dengan kuatnya, segala rintangan, segala ujian, segala cobaan ketika Nabiullah Ismail akan dipotong lehernya, maka tidak henti-hentinya iblis, tidak henti-hentinya gangguan-gangguan daripada iblis, rayuan-rayuan daripada iblis untuk bagaimana Ibrahim tidak jadi memotong leher anaknya. Dengan segala upaya iblis untuk merayu Ibrahim, Ibrahim, engkau ini akan tersesat, engkau akan dibohongin oleh Tuhanmu, engkau akan dibohongin oleh Allah. Gak mungkin Allah memerintahkan anakmu untuk dipotong lehernya, wahai Ibrahim. Anak satu-satunya yang kau idam-idamkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ketika Allah sudah memberikan keturunan kepada engkau, tidak mungkin Allah akan menyuruh engkau untuk memotong leher anakmu, untuk mengorbankan anakmu. Dengan segala upaya iblis akan merayu Nabiullah Ibrahim supaya tidak jadi memotong leher anaknya. Akan tetapi dengan kekuatan iman dan ketakwaannya Nabiullah Ibrahim, gagal iblis untuk membujuknya. Setelah itu iblis juga tidak kurang akal untuk bagaimana berusaha mengganggu dan merayu, membelokkan istrinya yang bernama Siti Hajar agar menentang keinginan suaminya, yaitu Nabiullah Ibrahim, supaya tidak jadi memotong leher anaknya. Begitu juga dengan segala upaya daripada iblis, tidak akan mampu menembus di dalam keimanan dan ketakwaan istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu gagal lagi untuk merayu dan membelokkan keinginan Nabiullah Ibrahim melalui istrinya. Akhirnya iblis berusaha untuk mengganggu dan membelokkan anaknya yang bernama Ismail. Wahai Ismail, kamu tahu enggak, kamu tidak usah senang-senang, kamu tidak usah gembira. Hari ini engkau akan dipotong lehermu oleh ayahmu sendiri. Maka ketahui wahai Ismail, ayahmu akan tersesat dengan memakai alasan bahwa itu adalah perintah Allah, itu tugas daripada Allah, itu kewajiban daripada Allah. Maka ingatkanlah anak ayahmu wahai Ismail. Tidak ada seorang ayah kok akan memotong anaknya sendiri, akan memakan anaknya sendiri. Itu tidak ada. Maka sampaikanlah wahai Ismail terhadap ayahmu. Tapi jawab daripada Ismail, karena seorang putra Nabi, seorang putra yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ismail pun juga sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga berusaha untuk sami'na wa ata'na, melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegigihan, keimanan dan ketakwaan keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail akan dipotong lehernya oleh ayahnya, maka wa fadainahu bidibhin azim, Allah akan ganti dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu domba daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita sebagai umat muslim yang meneruskan perjuangan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik itu melaksanakan ibadah haji di bulan ini, baik itu melakukan korban di bulan ini. Tentunya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita, tidak semudah yang kita bayangkan. Semua itu butuh proses. Kita bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, dari pagi sampai sore, dari sore kadang sampai pagi lagi, kadang sampai masuk malam, kadang sampai lupa istri, lupa anak.
tidak peduli hujan, tidak peduli angin, tidak peduli badai, akan kita tempuh untuk mendapatkan rizki. Akan tetapi hendaknya kita juga harus sadar bahwa rizki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara kita bekerja itu bukan semata-mata hak kita semua, tapi ada hak daripada orang lain. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang di hari Lebaran, ya, di hari Lebaran itu diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mangkana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan au nasroniyan. Barang siapa yang di hari Lebaran itu diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membeli 1 ekor kambing atau mampu membeli 1 ekor sapi, akan tetapi mereka sayang dengan harta benda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan kambing, tidak mau mengorbankan atau menyembelih sapi untuk dibagi-bagi kepada fuqara masakin atau yang membutuhkan, maka kata Kanjeng Nabi, fal yamut insya'a yahudiyan au nasroniyan, maka hendaklah besok kalian semua mati, pilih di antara salah satu, mati Yahudi atau mati Nasrani. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kedua pilihan tersebut itu dua-duanya tidak ada yang kita inginkan. Kita maunya dari kecil, dari lahir kita sudah muslim, maunya juga nanti ketika kita ajal akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal kita juga dalam keadaan muslim. Kita tidak ingin mati Nasrani, kita juga tidak ingin mati Yahudi. Keinginan kita akan terkabul, keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya di hari Lebaran ini kita mau mengorbankan sedikit harta dan benda kita. Kalau kita dikasih kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain daripada itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunan yang ada di dalam agama Islam itu tidak mengajarkan kepada kita menjadi seorang muslim atau pengikut daripada kanjeng Nabi Muhammad yang pelit, yang lokek, yang tidak mau peduli kepada saudara-saudara kita, yang tidak mau peduli kepada teman-teman kita, yang tidak mau peduli kepada tetangga-tetangga kita. Akan tetapi tuntutan atau tuntunan daripada agama kita yang telah dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengikut daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya sedikit kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita harus mempunyai sebuah toleransi yang sangat tinggi, mempunyai sebuah kepedulian yang sangat besar untuk saling bahu membahu, untuk saling tolong menolong terhadap sesama kita. Hal itu juga diakidakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, as-sakhiyyu qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa baidun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, orang yang suka berbagi, orang yang suka tolong menolong, itu akan mampu mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mampu mendekatkan dirinya terhadap sesama manusia, mampu mendekatkan dirinya kepada surga, dan mampu menjauhkan dirinya dari siksaan api neraka. Akan tetapi begitu sebaliknya, wal bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang yang lokek, orang yang pelit, orang yang menganggap harta dan benda titipan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah miliknya sendiri, sehingga mereka tidak peduli kepada orang lain, mereka tidak mau berbagi, mereka tidak mau untuk mengorbankan sedikit harta bendanya, maka itu akan bisa mengakibatkan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada manusia, kemudian jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mendekatkan dirinya dari siksaan api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhtisar daripada hikayah sejarah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam
yang telah kita dengar setiap tahunnya ini. Janganlah sampai hanya sekedar ini sebuah pengalaman, hanya ini sebuah kidung, hanya ini sebuah dongeng. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memetik hasilnya, bagaimana kita berusaha untuk mengambil buahnya, sehingga hikmah daripada hikayah tersebut bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal tersebut akan mampu mendekatkan diri kita, bisa taqarruban ilallah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita betul-betul menjadi insanul muttaqin, manusia yang betul-betul bertakwa, wa insanul kamil, manusia yang betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tidak panjang lebar, hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita, muamalah kita selama ini semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mampu menunjang kita sebagai manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.